Kerumunan ya, yang baru-baru ini terjadi di Garut ya, ada korban jiwa, banyak yang pingsan, banyak yang dilarikan ke rumah sakit, ada juga yang meninggal 3 orang ya, konteks kerumunan. Nah sekarang pertanyaannya, sebagai penyelenggara, apalagi penanggung jawab sebagai pejabat, nah, apakah Pak KDM berani mundur? Nah, KDM-nya enggak, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas kebijakannya, ya kan? Kita lihat dampak kerumunannya, gitu kan. Nah, dampak kerumunannya ini kurang lebih seperti sama dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab dulu pernah ada kan. Beliau itu ada kerumunan walimah putrinya. Beliau Imam Besar Habib Rizik Syihab itu sampai di penjara, ya kan? Karena kerumunan, ya, diduga melanggar prokes. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Sabtu 19 Juli 2025. Bagaimana keadaan semuanya dan keluarganya? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada 3 korban yang meninggal. Semoga semuanya husnul khotimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ada di Garut, ya, sedalam-dalamnya berduka cita. Nah, soal apa tuh? Kerumunan, saudara, kerumunan. Nah, kalau soal kerumunan ini, kita konteks kerumunannya ya, kita nggak bahas sosok KDM-nya, enggak, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas kebijakannya, ya kan? Kita lihat dampak kerumunannya, gitu kan. Nah, dampak kerumunannya ini kurang lebih seperti sama dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab dulu pernah ada kan. Beliau itu ada kerumunan walimah putrinya. Beliau Imam Besar Habib Rizik Syihab itu sampai di penjara, ya kan? Karena kerumunan, ya, diduga melanggar prokes, dan kerumunan itu tidak ada korban jiwa, ya. Di Megamendung itu tidak ada korban jiwa kalau nggak salah. Di Megamendung atau di daerah Bogor lah gitu. Tidak ada korban jiwa. Tapi kerumunan yang ini ya, yang baru-baru ini terjadi di Garut ya, ada korban jiwa, banyak yang pingsan, banyak yang dilarikan ke rumah sakit, ada juga yang meninggal 3 orang ya, konteks kerumunan. Nah sekarang pertanyaannya, sebagai penyelenggara, apalagi penanggung jawab sebagai pejabat, nah, apakah Pak KDM berani mundur? Nah, sebagai rasa penuh tanggung jawab. Karena di dalam Islam pemimpin itu adalah penanggung jawab, ya kan? Penanggung jawab. Nabi SAW, sallallahu ala Nabi, bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya, pemimpin itu adalah penanggung jawab. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ya konteksnya ya. Berani nggak mundur gitu kan? Nah, kalau Al-Fakir sih bilangnya berani nggak mundur, bukan nyuruh mundur, bukan. Nanya ke saudara, berani nggak mundur sebagai pemimpin, ya kan? Tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab. Nanya gitu kan, bukan nyuruh mundur, bukan. Berani nggak mundur gitu kan? Nah ini lucunya nih, luar biasa nih. Bukan lucu sih, kita serius dikit lah. Ini ada praktisi hukum mendesak supaya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk jadi tersangka. Waduh. Siapa tuh? Nah kita bacain nih saudara beritanya dari praktisi hukum yang notabene kita lihat nih sekarang. Ustadz Damai Hari Lubis bilang 3 korban tewas di pesta pernikahan anak Gubernur Jabar. Ya, praktisi hukum ini bilang desak Deddy Mulyadi jadi tersangka. Tuh ya. Tuh. Ya, ini praktisi hukum yang bilang, bukan Al-Fakir. Kalau Al-Fakir tadi nanya apakah bisa mundur. Nah, ini praktisi hukum yang bilang ya, praktisi hukum. 3 nyawa melayang dalam sebuah ya kan kerumunan, nah, yang semestinya menjadi momen bahagia. Ya terlepas lah ada yang nyalahin, oh itu mah bukan yang salah, bukan KDM, itu mah yang salah EO-nya. Ya terlepas apapun, mau EO-nya kek, mau Pak KDM-nya kek, mau apapun kek, seterahlah. Yang otoritas untuk menegakkan hukum siapa? Bukan Al-Fakir, bukan Ustadz Damai Hari Lubis, ya kan? Bukan juga netizen kan gitu kan? Ada di kewenangan otoritasnya siapa? Ya penegak hukum lah, kan begitu kan?
ditegakkan setegak-tegaknya, ya kan? Sebagaimana tegak hukum itu kepada Imam Besar Habib Rizik saat ada kerumunan pernikahan anaknya, putrinya, ya kan? Beliau Imam Besar di penjara kan, dengan sidang yang berjilid-jilid kan gitu kan. Nah, menurut Ustadz Damai Hari Lubis, Gubernur KDM sebagai penyelenggara dan penanggung jawab atas acara itu punya tanggung jawab hukum atas keselamatan tamu undangan dan seluruh elemen acara. Masih menurut Ustadz Damai Lubis, bila kelalaian tersebut menyebabkan hilangnya nyawa, maka itu sudah masuk ranah pidana. Menurut Ustadz Damai Lubis ini masuk pasal 359. Barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau paling lama kurungan paling lama 1 tahun. Dengan dasar pasal ini, Pak Ustadz Damai Lubis menegaskan bahwa kelalaian menyebabkan kematian tidak bisa ditoleransi, ya. Apalagi jika diduga kuat. Nah, diduga ya, dilakukan oleh penyelenggara negara alias pejabat. Nah, sekarang pertanyaannya, izin keramaian, standar keamanan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab KDM atau tanggung jawab EO-nya, ya kan? Atau tanggung jawab siapa, ya kan? Komentar di kolom komentar. Nah, itu sekarang bola ada di tangan penegak hukum, ya kan? Unsur pidana kah, adakah atau tidak kah? EO-nya terlibat kah atau apalah? Biar aja hukum yang berbicara. Ustadz Damai juga menyebut bahwa penegak hukum harus bertindak transparan dan profesional dalam menuntaskan kasus ini agar kepercayaan publik terhadap hukum tidak runtuh, saudara. Nah, itu kalau dalam konteks normatif. Kalau dalam konteks fakta, ya, kita konteksnya sekarang maklumat. Nah, sejarah sirah nabawiyah, kita konteksnya tarikh ulafa, ya. Sejarah para sahabat itu dulu, sejarah Nabi SAW. Bagaimana dulu. Nah, ternyata pernah ada yang namanya pejabat. Nah, pejabat nih ya, namanya Mikdad. Nah, pejabat ini mundur, nggak segan-segan mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Zaman Nabi SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Mikdad bin Amir, itu Mikdad bin Amir mundur dari jabatannya. Rasulullah menugaskan Mikdad untuk memimpin daerah atau melantiknya sebagai seorang amir pemimpin atau setingkat gubernur. Mikdad ini mengemban amanah tersebut dengan sangat baik, saudara. Hingga sampai suatu saat ketika Mikdad kembali dari tugasnya, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu tentang menjadi amir? Dengan jujur Mikdad menjawab bahwa dia ingin mundur dari jabatannya karena sebagai gubernur, dinilai kedudukannya berada di atas orang lain. Berbeda dengan kebanyakan orang sekarang, kan beda, ya kan? Kalau sekarang menjabat berlomba-lomba, jadi pemimpin nih berlomba-lomba, mau jadi apa? Wali kota, ntar jadi wali kota, jadi gubernur, ntar jadi gubernur, jadi RI 1, jadi presiden, ntar jadi presiden, mau presiden lagi, kan gitu kan. Beda dalam konsep kepemimpinan Islam. Kalau mereka udah merasa tidak sanggup sebagai pemimpin, mundur. Nah, jelas kan? Jelas. Karena dalam konsep kepemimpinan Islam, Nabi SAW mengangkat seorang pemimpin, seorang gubernur, seorang amir, itu berdasarkan fi khosotihi bi taqwallah. Iza amaron amaron ala jaisin au syariatin khausahu fi khosotihi bi taqwallah. Kata Nabi SAW, Nabi SAW kanat Rasulullah SAW dulu ketika ingin mengangkat seorang pemimpin, fi khosotihi bi taqwallah, berdasarkan takwa. Takwa. Bukan berdasarkan kamera, bukan berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan topeng, apalagi berdasarkan citra, tapi berdasarkan takwa. Karena takwa ini udah mutlak-mutlakan. Pemimpin yang bertakwa itu sudah mutlak-mutlakan. Kalau dirasa tidak bisa riayah memimpin di bawah, mengurus urusan rakyat, karena takwanya inilah yang menyebabkan dia mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.